Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Intan Yunifar. Pada kesempatan ini saya akan membuat materi UKG dengan tema membuat video pembelajaran. Jadi di sini ada 3 poin yang akan saya praktikkan pada video ini. Yang pertama, saya akan membuat materi PPT, kemudian saya akan menjelaskan isi materi PPT, dan yang terakhir saya akan mengubah jadi video. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan materi PPT yang sudah pernah saya buat untuk siswa. Jadi di sini untuk materinya di sini SPLDV metode grafik. Nah, untuk siswa kelas 8. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengedit PPT ini. Jadi yang pertama saya coba untuk mengedit backgroundnya. Nah, jadi PPT ini sudah saya buat menggunakan Google Slide. Nah, jadi di sini saya bisa atur untuk backgroundnya, saya edit. Nah, di sini saya klik ubah latar belakang. Nah, kemudian di sini saya pilih gambar. Nah, di sini saya unggah dari komputer. Nah, di sini untuk gambarnya saya ubah Nah, misalkan saya ubah menjadi gambar ini untuk backgroundnya. Saya pilih, kemudian saya klik tombol selesai. Nah, jadi di sini backgroundnya sudah berhasil saya ubah dengan cara mendownload dari gambar background yang sudah ada di komputer. Kemudian untuk berikutnya saya bisa mengubah nah ini tata letak. Nah, atau layout biasanya. Nah, di sini untuk layoutnya di sini juga macam-macam. Nah, bisa slide judul saja atau judul dan isi seperti ini. Nah, kemudian hanya judul saja seperti ini. Nah, namun untuk bagian ini saya pilih slide judul. Nah, oke. Oke, baik. Kemudian nah, slide berikutnya di sini juga ingin saya ubah backgroundnya, maka saya pilih ubah latar belakang. Kemudian saya pilih gambarnya, saya klik pilih gambar, saya cari gambarnya dari komputer. Di sini saya ubah. Nah, jadi gambar ini. Saya klik tombol selesai. Nah, jadi di sini gambarnya sudah berubah. Jadi untuk 3 slide 2, 3 dan 4 ini gambarnya akan saya gambar backgroundnya, untuk backgroundnya akan saya samakan. Jadi di sini saya pilih ubah latar belakang, kemudian saya pilih gambarnya lagi. Nah, ini saya buka, saya klik tombol open, kemudian selesai. Nah, kemudian untuk slide yang keempat ini juga saya ubah latar belakangnya dengan gambar yang sama. Oke, jadi di sini sudah berhasil saya ubah untuk backgroundnya. Nah, di sini kita juga bisa mengedit tulisannya. Nah,
Jadi untuk tulisannya di sini juga bisa kita edit. Misalkan kita mau ubah warna tulisannya. Nah, di sini saya klik Ctrl A, kemudian saya klik tombol warna teks. Nah, saya ingin ubah warna tulisannya jadi warna merah misalkan. Nah, di sini dapat terlihat, nah, tulisannya berubah menjadi warna merah. Oke. Kemudian ini juga saya ubah jadi warna merah tulisannya. Nah, oke, jadi seperti itu. Kemudian saya akan mencoba untuk mempraktekkan mengubah transisi. Nah, jadi nanti saat kita menampilkan PPT ini kepada siswa, maka kita bisa mengatur transisinya. Nah, jadi saya klik tombol transisi di sini. Nah, di sini transisi slide-nya bisa kita atur. Nah, di sini ada macam-macam. Di sini ada kubus, galeri. Coba saya klik yang kubus, hasilnya seperti apa? Nah, ini untuk kubus. Kemudian jika saya ubah ke pilihan yang lain, misalkan galeri, nah seperti apa? Saya coba. Oh, seperti ini. Oke, di sini saya pilih yang kubus saja. Jadi kubus di sini saya pilih, kemudian saya terapkan ke semua slide. Nah, jadi nanti untuk transisi slide-nya biar lebih menarik. Nah, ketika kita tampilkan ke siswa. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita ubah, nah di sini kita bisa klik tombol presentasikan. Nah, di sini bisa langsung saya mulai untuk mempresentasikan PPT ini. Di Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi dengan tema SPLDV metode grafik. Jadi di sini ada 2 langkah dalam menyelesaikan SPLDV metode grafik. Langkah yang pertama, di sini ada 2. Ya, yang pertama, tentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius. Oke, kemudian untuk langkah yang kedua, di sini ada 3 ya. Yang pertama, jika kedua garis pada grafik berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki 1 anggota. Oke, kemudian yang kedua, jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota atau dapat dikatakan sebagai himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, jika kedua garis itu saling berhimpit, maka himpunan penyelesaiannya itu mempunyai anggota yang tak terhingga. Oke, kemudian saya akan langsung menuju ke contoh soal 1, penyelesaian SPLDV metode grafik. Jadi di sini ada 2 persamaan SPLDV, di mana kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini. Untuk persamaan yang pertama itu X plus Y sama dengan 5, persamaan yang kedua X min Y sama dengan 1. Jadi untuk penyelesaiannya, langkah pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, oke, jadi pertama kita tinjau dari persamaan 1 dulu, yaitu X plus Y sama dengan 5. Ini kita akan tentukan titik potongnya terhadap sumbu X. Maka syaratnya adalah Y-nya harus sama dengan 0. Nah, jadi di sini Y-nya disama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 5. Maka titik potongnya adalah 5,0. Ya, titik potong itu kan X, Y. Jadi X-nya 5, Y-nya tadi kan 0. Jadi 5,0.
Kemudian menentukan titik potong sumbu Y-nya. Maka syaratnya X-nya harus 0. Nah, di sini X-nya saya nolkan, maka Y-nya sama dengan 5. Jadi titik potongnya 0,5. Seperti itu. Oke, kemudian nah, kita tinjau persamaan yang kedua. Kita cari titik potongnya. Yang pertama kita tentukan titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, jadi syaratnya sama ya. Y-nya harus sama dengan 0. Jadi Y-nya di sini sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah 1,0. Oke. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Maka syaratnya X-nya sama dengan 0. Nah, X-nya di sini sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan minus 1. Oke, jadi titik potongnya adalah 0, minus 1. Oke. Kemudian langkah kedua tadi kita kan menggambarkan grafik dari masing-masing titik potong dari kedua persamaan. Nah, jadi dapat dilihat di layar kalian. Di sini untuk persamaan yang pertama, itu kan tadi persamaan yang pertama itu X plus Y sama dengan 5 ya. Jadi di sini yang garis merah ini adalah persamaan pertama dengan persamaannya X plus Y sama dengan 5. Jadi tadi ada dua titik potong yang sudah kita dapatkan, yaitu 0,5 dan 5,0. Jadi titik potongnya kita tentukan dulu, kemudian kita tarik garis. Nah, jadi dari kedua titik potong tadi kita tarik garis yang panjang. Nah, gitu ya. Kemudian sama juga dengan persamaan yang kedua. Nah, persamaan yang kedua tadi X min Y sama dengan 1. Jadi kita sudah dapatkan dua titik potongnya ya, 1,0 dan 0, minus 1. Nah, di sini kita tarik garis yang panjang, garis biru ini ya. Oke, kemudian setelah kita tarik garis, maka kita dapatkan titik perpotongan dari kedua garis ini, yaitu di titik 3,2. Nah, maka titik perpotongan ini merupakan himpunan penyelesaian dari kedua SPLDV tersebut. Nah, jadi 3,2 ini adalah himpunan penyelesaian dari kedua persamaan SPLDV. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X plus 2Y sama dengan 2 dan 2X plus 4Y sama dengan 8. Nah, caranya sama ya. Jadi kita tinjau dari persamaan 1 dulu, yaitu X plus 2Y sama dengan 2. Kemudian kita tentukan titik potongnya. Yang pertama titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi Y-nya di sini sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Jadi titik potongnya di sini 2,0. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu Y-nya, syaratnya X-nya 0. Di sini X-nya saya nolkan, maka 2Y sama dengan 2, maka Y sama dengan 1. Jadi titik potongnya adalah 0,1 ya. Oke. Kemudian kita tinjau dari persamaan yang kedua. Jadi persamaan yang kedua ini 2X plus 4Y sama dengan 8. Nah, pertama kita tentukan titik potongnya dengan sumbu X dulu. Syaratnya Y-nya 0. Nah, jadi Y-nya di-nolkan, maka di sini 2X plus 4 kali 0 sama dengan 8. Maka 2X sama dengan 8, maka X-nya sama dengan 4. Jadi 4 ini dari 8 dibagi 2, begitu ya. Jadi titik potongnya 4,0. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Jadi di sini X-nya saya nolkan. Kemudian berarti 4Y sama dengan 8, maka Y-nya sama dengan 2. Jadi titik potongnya adalah 0,2, begitu. Nah, langkah kedua kita gambarkan grafik dari masing-masing persamaan. Nah, seperti contoh soal pertama tadi, ya. Jadi di sini untuk persamaan yang pertama 2X plus 4Y sama dengan 8, ini ya. Garis warna orange. Kemudian persamaan yang kedua X min 2Y sama dengan 2, garis yang warna biru ini.
Nah, caranya sama. Jadi titik potongnya kita gambarkan di diagram kartesius, kemudian kita tarik garis. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita tarik garisnya dari kedua titik potong ini, maka dari kedua garis ini ternyata garisnya saling sejajar ya ini ya. Maka menurut informasi di awal tadi, kalau garisnya itu saling sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, jadi dengan demikian himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah himpunan kosong. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sudah mempresentasikan PPT mengenai SPLDV metode grafik. Nah, kemudian saya akan menunjukkan hasil dari rekaman PPT ini, seperti itu. Jadi di sini saya akan menuju ke penyimpanan. Nah, nanti PPT-nya, rekaman dari PPT tersebut akan tersimpan di sini. Jadi sudah dalam bentuk video. Seperti itu. Jadi nanti langsung dapat kita bagikan ke siswa. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Demikian langkah-langkah bagaimana cara membuat video pembelajaran berdasarkan PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.